Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibi tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan najati yawmal qiyam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdhalus salati wa atammus salam, wa ala alihi as-sadatil alam wa ashabihi al-qadatil bararatil kiram wattabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'd, fa'awla ma yuftatahu bihil kalam bimithli hadzal maqam al-wasiyatu bitaqwallahi al-malik al-alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kiram, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari yang hadir di Masjid Al-Amal Pasau Impres Bangkinang, ataupun yang menyaksikan dimanapun di berada, alim ulama, curi pandai, tokoh adat, nini mama, tokoh masyarakat yang besar tak disebut gelar, yang tak bergelar dipanggil nama. Semoga semuanya dengan hati yang bahagia bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya, sekecil apapun tapi sangat berharga bagi orang-orang yang bersyukur. Dan mudah-mudahan syukur itu melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang membuat kita sentiasa bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan salawat dan salam sebagai penghias kalam, doa terbaik untuk Nabi terbaik, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, Masya Allah, judul yang diberikan merdekakan akidahmu. Sahih, sesungguhnya perbudakan akidah, penjajahan akidah itu berlaku sepanjang masa. Kalau dahulu setiap ada diutus Rasul atau Nabi untuk memerdekakan, membebaskan umat dari keterjajahan itu. Dengan Nabi terakhir Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa, umat pada waktu itu benar-benar terjajah akidahnya, di mana di negeri
yang seharusnya menjadi negeri paling bebas dari penjajahan akidah, dari kesyirikan dan kekufuran. Tetapi justru disitulah menjadi pusat syirik. Jadi hampir-hampir tidak ada aktivitas agama bahkan sosial masyarakat kecuali di dalamnya terdapat unsur keterjajahan. Belum lagi masyarakat terbagi, ada golongan elit, para pemilik modal, tuan-tuan tanah, tuan-tuan takor namanya, dengan para hamba, orang-orang yang tidak beruntung dalam kehidupan, yang kuat menzalimi, yang lemah terzalimi. Sedikit masalah bisa menjadi alat untuk berpecah belah, saling serang dan berperang, memusuhi dan membunuhi. Karena apa? Karena mereka tidak merdeka akidahnya. Oleh itu disyariatkanlah dalam Islam sebagaimana untuk mendapatkan kemerdekaan harus ada perjuangan sampai kepada angkat senjata. Sahih? Dulu kita mau mencapai kemerdekaan ini, kalau dengan berpangku tangan menyerah, tidak akan ada kemerdekaan. Maka harus ada perjuangan, jihad melawan penjajah. Dan itu sudah merupakan sunnatullah dan juga sudah menjadi syariat Allah SWT. Buat segala jenis penjajahan di atas permukaan bumi wajib dihapuskan, karena Allah tidak menyukai penjajahan. Allah tidak menyukai perbudakan, lebih-lebih lagi penjajahan akidah. Maka terjadilah gerakan untuk berjuang merebut kemerdekaan itu kembali. Maka diutus Nabi SAW. Di awal diutus karena yang rusak adalah, karena yang dijajah adalah akidah yang disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan beragam keyakinan. Maka diberikanlah kepada Nabi SAW ilmu sejenis itu pula, ilmu untuk menjawab segala keterjajahan itu, untuk supaya hujjah dilawan dengan hujjah, pemikiran dilawan dengan pemikiran. Maka ketika orang-orang Arab jahiliyah secara akidah tidak bebas, harus melakukan ini dan itu, menyekutukan Allah SWT, maka datang Nabi SAW untuk mengajak mereka bebas dari keterikatan itu, mengingatkan sebagaimana datuk mereka dulu Ibrahim dan Ismail alaihimussalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau dijajah akidahnya, walaupun seluruh masyarakatnya senang dijajah akidahnya. Bahkan ketika beliau disiksa, dilemparkan ke dalam api, di saat yang kritis itu datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ini di lambung ke atas, berapa lama itu kan? Cuman yang datang, yang kecepatannya kecepatan cahaya, hipersonik suara itu, kecepatan cahaya.
Ya, gerak yang paling cepat adalah gerak cahaya. Hitungnya bukan menit, tapi detik lagi. Bahkan apa istilahnya kalau di bawah bagian detik ini mili. Kalau enggak tahu lagi ya. Pokoknya kecepatannya. Karena kecepatan cahaya kata ahli fisika, tapi khilaf juga kabar mereka. Masalah khilafiyah juga. 300 kali 10 pangkat 8 per detik. 300 juta kilometer per detik. Bukan per jam, bukan per menit, per detik. Laju enggak apinya boleh ya. Makanya sempat dia berdialog dengan Ibrahim ketika berada di atas mau jatuh ke api. Ya Ibrahim, alaka ilayya hajah? Apakah engkau butuh bantuanku? Masya Allah. Wajar kan? Dan itu sanggup dia lakukan. Sanggup Jibril untuk melakukan. Sanggup tidak dia nolong Nabi Ibrahim? Sanggup. Tetapi Ibrahim ingin tunjukkan kemerdekaan yang luar biasa dalam akidahnya, yaitu sempurna tawakal kepada Rabbnya, karena Allah sudah berjanji kepadanya untuk menyelamatkannya. Sahih? Nah, Allah berjanji akan menyelamatkannya. Maka dia tidak terima. Amma ilaika falah. Kepadamu saya tidak butuh, tapi pada Allah saya butuh. Kepadamu saya tidak butuh, tapi kepada Allah saya butuh. Masya Allah. Tersinggung Jibril. Hawa tersinggung ya. Nyawa masih ada Hawa, itu masalahnya. Nak nolong ditolak tolong awak deh. Sok-sok lagi ya. Itu masalah. Ini tidak ikhlas pun nolong tu. Jibril tidak ada kepentingan dia, tidak ada hasadnya, benar-benar menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu juga ujian bagi Ibrahim. Apakah di saat kritis itu masih ada celah sedikit ketergantungannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan bagian dari penjajahan akidah. Ternyata Ibrahim tidak rusak. Artinya Ibrahim sekecil apapun celah untuk masuknya keterjajahan akidah nggak ada peluang. Jadi boleh teruji. 80 tahun tidak punya anak, terus diberi anak, lalu Allah uji. Ini sudah berubah cintanya atau tidak? Ya, dah berubah tidak cintanya kepada Allah gara-gara mencintai sang anak yang baru didapat. Jauhkan sejauh-jauhnya. Tidak ada okey tu bang. Kalau kini nonton ke Mekah sanangnya. Sah? Nah kalau asal pitiadonya. Nah, itu tidak sebulan perjalanan pergi, sebulan perjalanan pulang. Tidak ada alat komunikasi. Tidak ada bekal yang mencukupi, tidak ada orang, tidak ada sumber kehidupan. Tapi Ibrahim adalah manusia merdeka yang tidak terpengaruh oleh tekanan apapun dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia laksanakan. Kalau sempat awak ya, tu ahli fikir lah wak sebanyak-banyak cara untuk meminta izin kepada Ta'ala. Sah? Kan ya? Apa di sini kebanu ya Allah Ta'ala ni kan? Apa salah dia ni kan? Tidak, Ibrahim tidak. Demikian pula sang istri. Ya, istri yang namanya Hajar alaihassalam. Kalau sampai bini awak mentang-mentang awak mantan hamba sahaya, ya. Hajar pada asalnya adalah mantan hamba sahaya. Istri Nabi Ibrahim yang mereka kan Sarah. Sahih? Kan mentang-mentang dia hamba sahaya wajah uang lainnya kan ya. Kan bini ke Papua? Hah?
Bini kedua ya, Masya Allah tuh. Kalau sampai bini kedua dia nonton jauh aja, bohong gitu untuk perdamaian demi perdamaian. Ini memang bak nyawang jauh jauh bak bungo doke bak bangkai. Nah, memang setelah ikut saat masa yang madu yang namanya madu pahit itu, tapi menyehatkan. Ya, pahit tapi bikin sehat. Nah, saya itu antar apa ya lo pindah salurannya dia. Ya, itu dokter spesialisnya we. Dokter spesialis Khalifah Abdul Malik bin Marwan ketika ditanya katanya, apa yang membuat wak selalu sehatnya? Salah satu yang dipikirnya banyak bini. Apa dia? Kan dia menyabui tak ada. Sandai nak tolong murah. Ini kan baik bang baik itu jadi ubek kan? Kan ya saya? Iya, jadi bang baik itu biasa jadi ubek. Jadi madu pahit sehat. Kan ya bini pun macam itu juga. Kan Sarah baru dapat anak setelah hajar dapat anak juga kan? Masya Allah. Jadi sebab itu upayakanlah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Hajar pun tidak berpikiran, karena tidak berpikiran yang bukan-bukan, karena murni akidahnya tidak ada terjajah oleh pemikiran. Jadi dia tidak berperasaan, mentang-mentang awak bini kedua, mentang-mentang awak mantan hamba saya, mentang-mentang Sarah ancak bodoh dan sebagainya. Tapi tidak, dia hanya nanya, Allahu amaraka bihadza, Allah yang perintahkan kamu melakukan ini? Masya Allah jawabannya, Allahumma na'am, iya. Kalau sudah demikian, maka dia merdeka. Idzan la yudayyi'an Allah, tidak usah risau, pasti Allah tidak akan sia-siakan. Ini Allah jadikan ini contoh bagi kita yang merdeka dalam akidah, bahwa kesudahan yang baik itu littaqwa wal aqibatu littaqwa. Ikut saja perintah yang satu, jangan ikut perintah selainnya. Ikut perintah yang satu, jangan ikut perintah selainnya, karena sang pemilik yang berhak menguasai seluruhnya adalah dia, sedangkan yang lain datang menjajah kita. Semua yang datang dari selain Allah adalah penjajahan terhadap manusia. Jelas ya? Agama sekalipun kalau bukan dari Allah pasti menjadi penjajah. Oleh itu ketika Rib'i ibn Amir At-Tamimi, pernah dengar nama kan tak? Pernah dengar? Masya Allah, uang Badui tapi terkenal sepanjang sejarah. Uang Badui terkenal sepanjang sejarah. Karena apa? Karena mempunyai hati yang merdeka. Dengan apa? Dengan akidah Islam yang bersih. Ketika akan menaklukkan Persia, dan ini janji Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam memulai dengan Persia ketika terjadi perang Khandaq. Ingat perang Khandaq? Tahun keberapa? Nanti besok bulan 8. Lebih lupa ulo sejarah. Kini sapar emangnya? Sudah ikut? Sudah sapar nabal?
Ialah mantap sebut je no. Rabiul Awal. Rabiul Awal. Tak saya ulang sejarah contoh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yaitu perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah. Nabi ketika menggali parit bersama para sahabat dengan kondisi yang memprihatinkan, dingin, kurang makan. Wajaroro, wana awak kedinginan tu wala makan. Tak jawab dia. Kita tanya siapa nama paling lewat makan. Wang sudah gombo batu kah? Atau sudah olahraga? Tiap. Pada masuk lain. Wang menggombo batu selamat-lamat makan. Kena ya? Dia apa? Saja. Makanya kalau tak binasi, ajen bangil kalau antiang bini. Jadi memang di musim dingin yang menggigit, tidak ada makanan yang akan digigit. Tapi subhanallah, Nabi SAW memberikan harapan. Musuh lawan 10 kali lipat. Pasukan multi kabilah Arab. Jangan ada multinasional ya, multi kabilah Arab. Ditambah dengan sekongkol orang Yahudi yang ada janji dengan Nabi tapi mereka pungkiri. 10.000 lawan lebih kurang 1.600. Masya Allah, orang-orang musyrikin dengan persenjataan super lengkap masa itu, dengan persediaan logistik yang super cukup, tambah lagi Masya Allah di malam harinya mereka pesta. Masya Allah, pesta. Membawa bidu wanita untuk memberikan semangat pada pasukan. Orang Islam deh. Orang Islam. Kalau Nabi mau bidu wanita untuk semangat perjuangan. Itu bezo. Nanti bezonya. Lagi saya. Karena Nabi SAW memberi semangat mereka dengan sang pemilik, bermunajat, beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada batu besar tak bisa dipecahkan oleh sahabat, Nabi yang pecahkan. Bismillah. Pecah, Allahu Akbar. Utitu mafatiha Faris. Allahu Akbar, ini pecah batunya. Ada yang akan dipecahkan nanti, itu diberikan kepada perbendaan Persia. Nabi mulai dengan Persia. Yang kedua, Allahu Akbar, diberikan kepadaku mafatihu Rum, kunci-kunci perbendaan Romawi. Yang ketiga adalah mafatihu Yaman awis Sabah. Awak dalam serba ketakutan, kekurangan, terancam keselamatan, tapi Nabi memberikan semangat. Jangan risau. Jangankan yang ini, orang Arab ini, tuh negara adik kuasa akan kita taklukkan. Jadi kalau tuan-tuan dengar janji Nabi bahwa umat Islam akan masuk ke Romawi, cayo? Takut? Kalau Citiko kan banyak tertuduh tu kan, teroris ya. Ndak dengan kita, dengan yang lain. Karena itu janji Allah pasti. Coba dalam keadaan ketakutan seperti itu, Nabi berikan mereka jiwa merdeka. Orang-orang munafikin, jangan bapaknya kalau nyora jualannya. Sawanya dulu lawan kat terkalawan awak kena ya. Tak percaya. Itu kajong munafik loh. Ikuti sajalah ya. Tak mungkin kalian menang. Ikutlah keinginan orang-orang Arab itu. Yahudi lah macam itu juga.
Tapi Nabi katakan, enggak. Jangankan ini orang Arab yang 10.000 ini, tuh Persia yang ratusan ribu, Romawi yang ratusan ribu, akan kita taklukkan. Dah. Saya hilang takut langsung. Hilang takut langsung. Ya takut tetap ada, tapi semangat semakin membara. Ma'asyarul kiram. Jadi yang disimulai dengan bersiap. Nah, setelah Nabi wafat di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahun ke-15. Iya, Pak. Tahun ke-15 apa? Hijriah ya. 15 Hijriah. Terjadi perang Al-Qadisiyah. Siapa komandannya? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Dan panah pertama yang melesat dalam jihad fisabilillah adalah panah Sa'ad bin Abi Waqqas. Terkenal dengan doa mustajabnya. Sebelum perang diutus seorang laki-laki dari Bani Tamim, seorang Badui, tetapi anti penjajahan akidah. Lalu dia datang ke muaskar berkemah panglima tertingginya Rustum, dan Rustum sengaja menampilkan Kopassusnya, garda nasionalnya. Apa tujuannya? Tentu untuk, kan ini utusan ini. Utusan nanti akan menyampaikan apa yang dia lihat. Sahih? Jadi sengaja dia menyiapkan, menampilkan kekuatannya semua. Kemudian karpet dibentangkan, karpet merah. Karpet Persia kan dia dulu terkenal kan, Masya Allah. Apa yang dilakukan oleh Rib'i? Biasanya orang sampai tambatkan kudanya di luar. Kalau dia enggak, dia tambatkan kudanya di tiang kemah sang panglima. Nah, di kemah sang panglima. Akhirnya alih-alih mereka dia yang ditakuti, justru mereka yang ketakutan. Padahal cuma satu orang menakuti orang ribuan itu. Kemudian dia bawa tombaknya dengan menancapkannya di permadani, sampai rusak permadani itu. Dan orang itu sengaja buat suatu penghalang orang berjalan kecuali harus menunduk. Tapi dia tidak mau menunduk. Tidak mau menunduk. Masya Allah, karena orang Persia menghadap panglima dan rajanya sambil merangkak. Inilah kezaliman agama-agama selain Islam itu. Ada disuruh kita merangkak menghadap Nabi, ada disuruh sujud kepada Nabi. Nah, ini sekarang ada juga sebagian pikiran-pikiran terjajah akidahnya, tidak apa-apa sujudkan penghormatan. Tidak apa-apa sujud kepada syekh sebagai penghormatan. Mana yang mulia syekh pada Nabi? Terus Nabi melarang syekh, Masya Allah, dengan senang hati. Berarti ada penjajahan akidah. Tidak mereka kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Islam mengajarkan, Nabi kita alaihissalatu wassalam, bagi orang yang belum kenal kepadanya, datang dari luar, terpaksa bertanya, mana Muhammad? Karena duduknya sama dengan para sahabat. Hah? Leo kecil sama Nabi. Oi, kalau ada Nabi leo je kecil dah. Alun tantu lah. Alun tantu lah. Nggak kan serius ini. Ada seorang anak-anak sahabat pada tabi'in berkata kepada Imran bin Husain, ya am, wahai paman,
Alangkah bahagianya tuan-tuan dulu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikut berjihad bersamanya. Katanya, la tatamannu ma qad najjakumullahu minhu. Jangan kamu bercita-cita diuji dengan ujian yang kalian sudah diselamatkan daripadanya. Wala raqad ra'aituna. Kami dulu melihat diri kami sendiri. Wa nahnu natabi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kami ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalu lana abuka finnar. Dikatakan kepada kami, ayahmu di neraka. Awak ikut je nyo, ayah awak sunokonya. Sah? Berat enggak? Berat. Bahkan ayahnya terancam untuk dibunuh. Tapi dia bilang, ya Rasulullah, kalau memang ayah saya mau dibunuh, saya akan bunuh. Sebab saya tidak ingin nanti orang lain yang membunuhnya. Dan saya karena cemburu, karena ingin balas dendam, saya bunuh pula orang itu. Lalu saya bunuh orang Islam karena membela orang kafir. Lihatlah. Tidak ada. Ayo basuh apa orang si tanah ya awak, kemana kan awak, mama awak, amin tu awak, telah, lah, alun lulus lah. Untunglah awak hidup di zaman sekarang. Berat. Sekarang aja masalah ketika datang dalam hadis Nabi SAW, orang tua Nabi di neraka, perang kita gara-gara itu, sahih? Antara ustaz saling serang gara-gara itu. Ini Nabi yang bilang. Nabi yang mengatakan, bukan kita tidak cinta Nabi. Sahih? Tayyib, Abu Lahab kan paman Nabi, masuk neraka atau masuk surga? Hah? Baiklah. Syarif nama? Habib. Nah, jadi subhanallah kaum muslimin berat. Tapi karena akidah yang bebas, akidah yang bersih, mereka sanggup melaluinya. Mereka sanggup melaluinya. Seorang anak muda yang terkenal berbakti pada ibunya, Mus'ab bin Umair, manja oleh ibunya karena ibunya kaya, dia anak semata wayang pula, masuk Islam. Apa kata Nabi? Apa kata ibunya? Kalau kau tak mau murtad, artinya dia tidak nyebut murtad, tidak mau meninggalkan kesesatan Muhammad. Masya Allah, Nabi Muhammad sosik rupanya ya. Iya. Tuan-tuan jangan sedih kalau dibilang tuan-tuan tersesat karena ikut Nabi SAW. Nabi sendiri dibilang sesat. Kalau tuan-tuan dibilang bodoh gara-gara melaksanakan sunnah Nabi, tidak apa-apa. Nabi juga dibilang bodoh. Jelas ya? Kalau tuan-tuan pikiran sempit gara-gara melaksanakan yang dianjurkan Nabi SAW, tidak apa-apa. Karena Nabi sendiri juga dibilang sempit. Sosek ya? Nabi dibilang sesat, bawa ajaran baru. Jadi kalau tidak boleh dakwah di masjid, jangan sedih. Karena dulu Nabi tidak boleh juga dakwah di Masjidil Haram. Padahal pengurusnya semua Pak Haji. Seluruh pengurusnya Pak Haji. Iya, Haji Abu Jahal, Haji Abu Lahab, Haji Abu Sufyan, Haji Abu semua tuh. Nah, ada salah Nabi? Tidak. Salah Nabi hanya beda kaji. Mereka ingin melestarikan penjajahan akidah yang didiktekan oleh pemikiran dan perasaan serta pengalaman, tambah hembusan dan bisikan syaitan. Nabi ingin membersihkan dan membebaskan mereka dengan Al-Quran dan Sunnah. Coba semua penjajahan akidah yang terjadi hari ini akibat yang juga dulu terjajahnya akidah umat dulu, karena pemikiran, karena perasaan, karena pengalaman. Sahih? Karena pemikiran, karena perasaan, karena pengalaman. Ya tejinya
sejak gantung batu dia, apanya batu lubang dia mandak tembok-tembok dia batu dia. Nyawa lain tak ada tu bang, tak yang buat batu lah. Sahih? Tu kalau ada orang tu buat batu buat lubang, itu salah teknis. Kesalahan teknis. Sama dulu orang jual piang, open-open kayak apa dia kan? Tak pocah tu, ada orang pocah kan? Ikut lain ni. Apanya? Ada alasan? Salah produksi. Kan ada dulu kan menjual golek, jual piang kan bompen jenis kuno kan tak pocah kan? Tak ada nak baca. Aku pokoknya pengecualian itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat ada apa namanya mereka karena perasaan dan pemikiran serta pengalaman. Tanyalah semua yang menjadi alasan tak keluar dari yang itu. Pikiran, perasaan dan pengalaman. Nah, Rabi ibn Amir At-Tamimi ini ketika dia datang ke depan Rustum Panglima, apa yang buat kamu datang? Dia dengan tegas katakannya, kami bukan cari kekayaan, bukan cari kekuasaan, bukan untuk meruntuhkan kerajaan, tidak. Ingat, kami hanya datang untuk linukhrijal ibad an ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Lapasnya tidak seperti itu sekali, cuma banyak versi riwayatnya. Kami datang untuk membebaskan hamba-hamba dari menghambakan diri kepada para hamba, kepada menghambakan diri kepada yang menciptakan dan yang memiliki para hamba itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa nad'uhum atau nad'ukum min jawril adyan, dari kezaliman agama-agama, ila adlil Islam, kepada keadilan Islam. Gimana Islam mengajarkan ibadah hanya kepada Allah, karena dia yang mencipta dan memiliki. Tidak boleh ada ibadah kepada selainnya, karena yang lain itu tidak memiliki dan tidak mencipta. Tak bisa berbuat sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Nah, kenapa kalian memberikan ibadah kepada mereka? Berarti kalian sedang terjajah, karena mengambil sesuatu yang bukan milik kita berarti menjajah. Sekarang para tagut itu telah menjajah pemikiran kalian, telah menjajah akidah kalian, sehingga kalian memberikan yang bukan hak mereka kepadanya. Nah, cuman ketika dulu terjadi penjajahan di negeri ini, ada yang jadi pengkhianat? Banyak. Oi, banyak ya. Iya. Kacung-kacung tuh banyak. Sahih? Bahkan kalau saya tidak salah baca, londo irengnya lebih banyak daripada londo putihnya. Sahih? Londo ireng. Tahu londo ireng? Contoh awak mah. Jadi boleh hitam. Jadi yang londo ireng itu lebih banyak daripada londo asli. Kenapa? Karena memang hati yang terjajah tadi. Kalau Ibrahim tadi ditawarin oleh Jibril yang punya kuasa untuk menolong, dia tidak mau. Allah. Ini enggak, ditawarin sedikit saja 5 gulden, dia langsung tunduk. La haula wala quwwata. Orang kampung yang jadi korban, orang negeri jadi korban, orang bangsa kita jadi korban. Demikian juga dalam Islam, perkembangan sejarah Islam, banyak juga para pedagang-pedagang, penjual-penjual akidah itu. Karena mereka tidak mengetahui bagaimana indahnya merdeka dalam berakidah itu. Masuk waktu? Langsung salat? Tanpa azan dan qomat? Azan terus? Salat? Kenapa? Itu SOP-nya. Kenapa kita ikuti SOP-nya? Nah, kita ikuti SOP-nya. Terima kasih dan mohon maaf. Kalau masih ada waktu kita sambung lepas salat. Kalau tidak, sudah cukup lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, selesai kita menunaikan salah satu dari kebutuhan pokok dan utama kita, salat isya berjamaah. Memang selesai salat itu tenang ya? Hah? Alhamdulillah. Hah? Nak pulang pun bisa, nak ngaji pun boleh. Alhamdulillah. Jadi kalau lah tenang, insya Allah tidak mau lama sampai sudah. Tadi datang Nabi SAW untuk membebaskan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, orang-orang Mekah dari penjajahan akidah tadi, yang tentu tidak mudah Nabi menghadapinya. Sebagaimana dulu ketika sebagian dari orang-orang yang ingin menjaga kelestarian bangsa ini, ingin membebaskan negeri ini dari penjajahan, tidak sedikit pula yang menghalangi, yang merasa senang kepada penjajah. Itu memang sudah sunnatullah. Yang ahlul haq ada yang pendukungnya, ahlul batil pun ada pendukungnya. Dan tidak sedikit pula dengan berbalutkan sorban ulama, pakai jubah kiai atau pakai sal orang-orang zuhud, dan semua ada di setiap masa dan tempat. Dulu ketika orang-orang umat Nabi Nuh tidak disesatkan akidahnya oleh iblis, iblis datang dengan tampilan ahli agama. Sahih? Iya, ahli agama. Ketika orang-orang Quraisy rapat di Darun Nadwah, parlemen, untuk merencanakan makar terhadap Nabi di malam hijrah, iblis juga datang. Syekh dari Najd, tampilan yang agamis. Dulu ketika Aceh selama lebih kurang 36 tahun tak bisa ditembus oleh orang Belanda karena kobaran semangat jihad fi sabilillah. Lalu datanglah, tampillah seorang yang Masya Allah, yang berpenampilan super kiai, Profesor Doktor Snok Hograni, orang cerdas. Jadi memang penyesat itu banyak orang cerdas. Karena kita kan memang cenderung awak kayak non-lay, iya, comel kayak non tidur, nampak lawak nak makan, nampak lado nak tambuk. Nampak lawak nak makan, nampak lado, nak sudah, salah wah, tidak lah, mungkin ini nampak lado tak, nak tambuk. Hanya dulu lado, duonya kini lado, kini lado 3, banyak model lado kan. Kalau kan lado 2 dulunya, lado jogaram. Antu nak sudah kawan, kalau gini enggak. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, masuk Islam nih, lalu pergi ke tempat yang menjadi sumber energi. Di mana? Di Makkah.
di Makkah di bawah kekuasaan nah, di masa kekuasaan Wahabi ilmu hidup kembali ya. Bahkan ilmu kebatilan pun terpancing untuk hidup melawan kebenaran. Nah, jadikan maka hidup ilmu. Ya, kalau hidup ilmu pasti ilmu sunnah hidup, ilmu bid'ah akan hidup juga untuk menentang. Itu sudah sunnatullah juga. Jadi jangan heran kalau kenapa sekarang orang banyak mengaji tentang tauhid sah, karena memang banyak orang ngaji tentang syirik. Ya, tanya orang fenomena syirik. Kenapa orang selalu belajar atau ngaji tentang sunnah? Karena memang banyak fenomena bid'ah dalam beragama. Itu sudah ini. Dulu di Mekah, kenapa mereka bangkit? Karena Nabi SAW datang berdakwah. Kalau tidak, ada Maryam aja sebelumnya. Makanya mereka menuduh Nabi SAW. Dulu, belum kamu datang, aman-aman di Mekah. Setelah kamu datang, kacau jadinya. Padahal sebenarnya mengundang kekacauan itu mereka. Sahih? Cuman karena sudah terbiasa dengan yang kacau itu, dianggaplah itu suatu keteraturan. Artinya kebatilan yang tersistem. Sahih? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati datang segeromnya ke Mekah, kemudian mulai mempengaruhi para masyayikh, para syekh, buya-buya, baik yang belajar di Mekah ataupun yang datang haji kembali ke tanah air. Mulailah suara terpecah di antara barisan buya, ulama. Enggak, ada yang sudah mulai pro dengan Belanda karena dianggap sebagai membawa pencerahan, membawa perkembangan antara menerima dengan yang menolak. Kita hari ini juga begitu juga, pro kontra akan terjadi antara menerima TKA atau dengan memberdayakan TKI. Sah? Kan pro kontra itu. Nah, ada yang mengatakan itu menambah, ada yang mengatakan ini mengancam kedaulatan dan seterusnya. Pecah mereka. Alhamdulillah natijahnya Aceh pun harus bertekuk lutut karena suara sudah pecah. Nah, inilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nabi SAW berhasil membebaskan akidah umat, memerdekakan mereka dari menghamba kepada selain Allah, kepada menghamba hanya kepada Allah. Seperti kata Rib'i bin Amir tadi, kami datang untuk membebaskan hamba dari menghambakan diri kepada para hamba, sehingga tidak ada sujud dan rukuk kecuali kepada Allah, tidak ada ketaatan mutlak kecuali kepada Allah. Akhirnya Nabi SAW walaupun dengan penuh tantangan bisa memerdekakan umat, dan hasilnya menjadi generasi terbaik, bebas dari segala penjajahan pemikiran, penjajahan perasaan, penjajahan pengalaman. Jadi semua mereka tunduk pada satu komando, yaitu wahyu, dan bahannya asli, sehingga tidak ada lagi ketaatan kecuali ketaatan pada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka menjadi generasi terbaik, generasi terdidik, dan ajibnya subhanallah, generasi itu tak satu pun personilnya yang terimbas, yang terpapar aliran menyimpang, betul-betul merdeka. Dan mereka sangat sensitif dengan penjajahan akidah.
Maka kita dapatkan mereka, Nabi dikuburkan di mana? Di mana kubur Nabi? Di Madinah. Di tengah-tengah tempat mereka tinggal. Tidak mesti musafir ke Kalimantan. Tidak mesti naik pesawat ke Surabaya atau ke Yogyakarta. Atau tidak mesti naik kapal atau naik sampan ke kapal kiri atau mudia ke Ulakan dan sebagainya. Di tengah-tengah mereka. Ketika Nabi sudah tiada, mereka tidak lagi minta Nabi mendoakannya. Sahih? Tidak ada mereka minta Nabi mendoakannya, mendoakan mereka. Dan bahkan di zaman Nabi masih hidup, tidak pernah seseorang berdoa, orang Makkah berdoa, Nabi di Madinah, ya Allah, dengan kedekatan Nabi Muhammad kepadamu, kabulkan doa saya. Sahih? Ada? Ya enggak. Makanya mereka, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika terjadi musibah, jadi kemarau, mereka minta hujan. Kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Umar radhiyallahu ta'ala anhu diceritakan kepadanya oleh Nabi SAW, ada seorang laki-laki saleh yang bernama Uwais bin Amir Al-Qarni. Uwais bin Amir Al-Qarni. Sampai di kampung awak jadi Awis Karni ya. Memang banyak boba sih. Uwais jadi Awis, Muhyiddin jadi Mahyuddin, Ad-Dinawarin jadi Dainuri. Sudah itu boba jadi Zainuri. Ya tambuk deh rayap. Jadi cendet titik ada teh dan jadi Zainuri. Nah, tiba di kampung lain tinggi Pak Nuri. Masyaallah kiram. Ini Nabi syaratkan laki-laki saleh ini kalau siapapun bertemu dengannya, bukan berdoa dengan menyebut namanya. Karena Nabi inginkan kita tidak boleh terbelenggu oleh penjajahan akidah yang menyesatkan umat dulu, di mana mereka menganggap orang-orang saleh itu orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebut namanya kalau bahasa jual Allah laku. Kan ya? Jual Allah laku. Makanya tidak ada praktek itu pada sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Nya kalau kodok jual nama orang batang bodi agak banyak kenya kan dia. Hah? Kalau batang bodi ambil bagian awak deh. Kan kalau maksudnya kau nak gawati kan tu atas lobbynya dapat nak dingin tu nya kan tak dingin tu nya kalau nak dingin so nak bisa saja lah. Awak dibuati lah. Tak bisa. Makanya tidak ada sahabat radhiyallahu anhum yang berdoa, ya Allah, selama Uwais Al-Qarni, orang yang engkau cintai, yang berbakti pada ibunya, sebagian dong ibunya dari Yaman, pulang balik naik haji, subhanallah. Tapi kata Nabi, man laqiyahu falyastaghfir lahu. Siapa yang bertemu nanti dengannya, minta dia doakan ampunan untuknya. Sejelas itu. Maka Umar radhiyallahu taala anhu tidak pernah bertawassul dengan Uwais kecuali setelah bertemu. Maka setiap musim haji dia tanya kepada rombongan dari Yaman, ma'akum Uwais, ma'akum rajulun yusam minal qaran,
Kalau tahu ada orang dari Bani Qarn, dia tanyakan, ada Uwais tidak ada bersama kalian? Sampai dia bertemu, lalu dia katakan, Nabi katakan kepada saya, dalam bertemu denganmu, tolong minta ampunkan untuk saya. Masya Allah, orang jamin masuk surga masih minta ampunkan. Berarti akidah yang benar adalah minta didoakan oleh yang masih hidup. Sebab orang mati sudah selesai. Orang mati sudah selesai. Oh, ada orang ustadz yang mengatakan iya, Ustadz Snok Hugronya itu masih banyak. Ustadz Snok Hugronya masih banyak. Bisa menggagalkan perjuangan bangsa ini. 30 tahun lebih Belanda tidak bisa masuk, tapi dengan Snok Hugronya masuk. Jadi kan yang dipengaruhinya bukan orang biasa, buya-buyi, buya-buya, kiai-kiai, bukan orang biasa. Nampak sih? Jika antum katakan ada, antum itulah paling-paling dibilang kita tidak paham nanti sama, tidak paham. Kalau tidak paham danyanya, ialah biarlah tidak paham. Ini hadis sudah tidak cik perbuatan Nabi jurunnya. Hadis itu ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Si kau masuk ni? Si kau masuk? Iyalah, okey. Awak semua tahu itu. Hadis qauli ada, hadis fi'li ada, hadis takriri ada. Sekarang sahabat yang mendengarkan itu paham tak hadis Nabi itu? Paham. Nabi paham tak dengan hadisnya? Kenapa dia tinggalkan terus? Apa dia ditinggal dia? Tak pernah buat sekali je dia. Faham tak? Contoh kan? Ini masalahnya di perdebatannya, kalau ada yang menyimpang pasti jadi perdebatan. Pasti. Masalah berdoa dipimpin imam selesai salat fardu. Sahih? Tuh. Ketika kita jawab, tidak pernah Nabi melakukan, tidak pernah Nabi mencontohkan, tidak pernah Nabi menyuruh, dan tidak pernah sahabat melakukan. Lalu ada yang bilang nanti hadis itu jangan satu aja, hadis kan banyak. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Maka kita tanyakan, apa hadisnya? Ditanyakan ke Nabi SAW, Rasul ayyud du'ai arja. Doa yang mana yang paling diharapkan dikabulkan. Dia jawab oleh Nabi. Dan oleh Nabi, dubura as-salawatil mafruḍah. Doa di penghujung salat-salat fardu. Sekarang kita tanya, Nabi paham tak hadis dia? Nabi ingin tak doanya mustajab? Baik. Sahabat yang mendengarkan itu paham tak hadis ini? Paham. Ingin tak doanya mustajab? Paling diharapkan. Sekarang pertanyaannya, ada enggak riwayat Nabi memimpin doa selepas salat fardu? Enggak ada. Ada pun enggak? Enggak ada. Ada enggak sahabat yang memimpin doa? Abu Bakar ketika jadi khalifah kan dia imamnya, memimpin doa selesai salat fardu? Enggak ada. Ada enggak sahabat yang memimpin doa bersama Umar bin Khattab jadi khalifah? Enggak juga. Utsman? Enggak juga. Ali? Enggak juga. Sahabat yang lain? Enggak ada. Berarti mereka enggak paham semuanya. Pahamnya Ustaz Pipa Malin namanya. Pamalin. Iya kan? Pamalin sahabat? Enggak. Berarti ada Nabi berdoa di penghujung salat fardu? Ada. Kapan? Sebelum salam. Sebelum salam. Berarti dubur di situ, kan dubur itu artinya apa? Belakang, kalau mohon maaf ya, bahasa awak iku. Iku bagian di awak atau tidak bagian di awak? Bagian.
Makanya para ulama yang mengatakan membaca doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, yang rajih adalah dalam salat. Karena Nabi bilang dubur, bukan ba'da salat, tapi adalah dubura as-salat. Jadi bukan sahabat tidak paham, awak salah terjemah. Diartikan dubura dengan setelah. Nah, jadi karena sudah terlanjur diamalkan dan karena ada yang melakukan, akhirnya terjadi segan menyegan. Sahih? Akhirnya dilegalkan dengan hadis Nabi. Seolah-olah Nabi dan sahabat tidak paham. Ternyata kita yang salah paham. Jelas ya? Jadi demikian juga nanti akan terdapat riwayat-riwayat dhaif, bahkan palsu. Yang lucu kadang masalah akidah diambil dari kitab sejarah. Seolah-olah kitab akidah dah nurah kitab, padahal kita as-sunnah banyak, Asy-Syari' al-Ajurri, al-Usul sunnah, Syarh sunnah lil Muzani, as-Sunnah lil Khallal, Sunnah li Ahmad bin Hanbal, Sunnah li Ibn Abi Asim. Sebanyak itu kitab akidah. Pindah ke kitab sejarah, nya tak tahu di akidah salaf dah, nya nak posong je ada sih akidah sulap. Akhirnya kembali ke kitab sejarah, Al-Bidayah wa Nihayah atau Tarikhul Umami wal Muluk Tabari, qasan sanad putih. Sudah itu putih, ujung qasan uang Syiah Rafidah kadzab. Said bin Umar Ad-Dabbi pendusta. Sama juga orang meriwayatkan dari Imam Malik. Imam Malik ahli main biolanya. Qasan riwayat Rabi' bin Habib katibu Malik kadzab, pendusta. Di mana waswa dalam kitab-kitab hadis? Enggak. Waswa dalam kitab Al-Aghani li Abil Faraj Al-Asfahani. Tentu kitab Al-Aghaninya judulnya kitab lagu. Kitab lagu pasti banyak lagu. Tentunya kalau lagu acu tu jenongan bono pandai lagu ni. Apa kasih? Wih. Kalau banyak lagu berarti duto banyak. Maka pastikan orang yang kalau mencintai Allah dan Rasul terlalu banyak lagu, pasti duto. Nyebut hantu doh iyo ndak iyo nyenyo kia coneko nyenabi coneko mana dah lun dah nandinya kan nandinya kan iyo nanda nabi dah anggon nyenyo lah lun anggon lah nabi dah lun iyo hadisnya cuman nanti awak lalun. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah, oleh sebab itu kita harus mengenali dari mana Nabi memulai memerdekakan hamba-hamba dari penjajahan akidah ini. Kita harus mulai dari situ dan jangan ambil metode-metode lain, karena metode lain itu terbukti menimbulkan penjajahan, menimbulkan kita diperbudak oleh pemikiran. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menggunakan, dan dia jamin, ingat, dia jamin siapa yang ikut kepadanya tidak sesat selamanya, tidak akan diperbudak, tidak akan dijajah akidahnya. Apa itu? Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan bagimu dua perkara, kalau kau pegang teguh keduanya tak akan tersesat selamanya. Berarti kalau pegang teguh keduanya harus menghindari sejauh-jauhnya lawan daripada keduanya. Apa lawan dari keduanya? Lawan dari Quran dan Sunnah. Segala pemikiran dan perasaan yang tidak sesuai dengannya. Seluruh pemikiran, perasaan, dan pengalaman yang tak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tadi.
Nah, maka kita kembalikan. Maka semua orang yang terjajah akidahnya mesti alasannya pemikiran. Tidak masuk? Tidak masuk? Akal. Tidak sesuai. Tidak relevan. Carilah semua kesesatan mesti dasarnya pemikiran dan perasaan. Oleh sebab itulah makanya mereka menggelari, ya seperti kita pelajari di Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis dan kitab-kitab salaf yang lainnya, bahwa mereka menggelari orang-orang yang tidak sepaham dengan pemikiran mereka, bahwa kita tidak menggunakan akal dan logika. Sahih? Selalu berpikiran sempit, tidak punya wawasan luas, sangat literal atau sangat tekstual, dan gelaran-gelaran lainnya. Jangan takut, sebab nabimu dulu juga digelar yang seperti itu, bahkan lebih. Awak alhamdulillah Allah sebut gilo dong. Sah? Nabi disebut gilo. Tapi dia sebelumnya benar gilo loh. Iya, awak orang tua yang sebut gilo. Kalau sebut gilo caklah. Ya. Sebut bongak, Nabi pun disebut bongak. Apa sebab? Tidak sesuai dengan yang mereka pikirkan, tapi sesuai dengan yang Allah turunkan. Itu yang penting. Nah, kita cukup bukti saja bahwa di zaman sahabat tidak ada aliran, yang ada hanya satu ikutan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman kita, nah, pertanyaannya, aliran ini lahir dari apa? Di Al-Quran Sunnah, dari pemikiran-pemikiran, sehingga lahirlah berbagai aliran, ya, sehingga Ahlus Sunnah itu tidak sama di satu tempat dengan tempat yang lain. Kalau laba bezo berarti tidak sama sunnah, berarti tidak sunnah Nabi lah, sunnah selain Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi paksa kita kalau nak jadi Ahlus Sunnah di Indonesia mesti akidahnya ini, fikihnya ini, tasawufnya ini, tasawufnya ini. Ini mencelarukan pemikiran, mengkelirukan. Kenapa anda antum bilang saja Ahlus Sunnah itu yang menghidupkan sunnah Nabi melalui mazhab manapun, silahkan. Ya, cak tasawuf kaji, tasawuf kan ke kanan tu kan, ya kan kaji kanan tu. Apalah nomo pengajian tapi dasarnya sunnah, berarti Ahlus Sunnah. Tapi kalau dasarnya pikiran tu sabuk sunnah. Asli lu, yang ikut Nabi tidak asli, yang campur-campur asli. Inilah model penjajahan terhadap akidah. Jadi dalam berakidah belum merdeka, masih dikungkung dengan pemikiran-pemikiran manusia. Dan manusia pasti punya kepentingan-kepentingan. Punya kepentingan. Sedangkan Allah SWT, Rasulnya tidak punya kepentingan kecuali keselamatan kita. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang merdeka dalam berakidah, tidak mendengar kecuali Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena tafsiran Rasul itu sudah jelas, tidak ada yang perlu ditambah-tambahkan lagi. Kan dia yang bilang taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, malamnya seperti siang. Dan dia ingatkan, jangan ambil dari selain Al-Quran dan Sunnah. Anda bersetinggi juga nyawi ada bid'ah sana. Sah? Nabi bilang seluruh bid'ah sesat. Nyanya ada bid'ah yang tidak sesat. Itu mana waktu? Nabi atau mereka? Hah? Nabi. Oh, kami paling banyak mayoritas cito. Cayon. Dan cayon.
Contohnya kan ini aku AB dia istilah-istilah orang tak AB, klaim saja. Kalau jujur wak sampaikan, ya niak ikonnya Nabi, ikonnya Imam Abu Hasan Asy'ari, mana temu ini Allah. Hah? Tapi jangan sabuin tak Abu Hasan kau hebat pada Nabi lah. Jangan sabuin itu soalnya ikut Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, ikonnya Nabi. Mana pilih orang kampung tu? Serius ke? Alah baca cuba. Hah? Dan lah kau nak cuba. Kau nak cuba. Tapi kalau lakono dek penjajahan tadi oleh bisikan snokgronya tadi dan semacamnya, itu mulai nyelak-nyelak. Tapi kebanyakan dah pasti orang memilih dari Nabi SAW. Kecuali diunca-unca beko. Nyo sejen kamu awam buya ya taunca. Sahih? Buya godang je taunca. Kan banyak buya banting setir gay. Mantan? Hah? Mantan salafi, mantan sunnah, banyak. Karena apa? Kepentingan masih ada, penjajahan pemikiran masih ada. Tapi para sahabat dulu enggak, karena mereka mengucapkan la ilaha illallah itu bukan mudah. Kan tidak mudah dah. Asal ucap la ilaha illallah kau ancam macam gitu. Wang kalau nak tinggal Nabi Muhammad mogok makan dan sampai matinya. Jauh dah nak matilah makninya. Dan tak kan apa seibunya Muhammad ibu lihat mati lihat tapi ni jan Nabi tak. Nya John le nya mosong sah salah. Tentu doang sama kagaknya nya mosong den yang paling berbakti ke amak. Tak ada nak mudah mencondo den ke amak nya. Tapi kalau ikut kompensasinya ningen agama, ningen akidah, ndak saya tidak mau dijajah lagi. Saya sudah berprinsip seluruh penjajahan harus dihapuskan dari seluruh dunia. Karena itu kezaliman, memberikan hak Allah, hak Rasul kepada selainnya. Ndak, hak taat itu mutlak hanya milik Allah dan Rasul. Dan itulah yang diperintahkan oleh para ulama kita semuanya, baik ulama mazhab maupun ulama yang lain. Kalau nak taklid mazhab Syafi'i ikut di situ. Nya taklid ke Syafi'i saudara, kecuali perkataan Syafi'i jen taklid ke dayan. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad berpesan semuanya, jangan taklid kepada saya. Saudara yang bermazhab, yang fanatik ya, taklid ke Imam Syafi'i atau Imam Ahmad kecuali kepada perkataan mereka, jangan taklid kepada saya. Tidak ada benar. Allah musta'an. So itu je ya. Jadi lihat, generasi selamat itu tak mengenal dalam beragamanya kecuali Al-Quran dan Sunnah. Ada ijtihad, iya, tapi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan ijtihad lepas. Paham ya? Ini ada ijtihadnya bicara jihad tapi jangan pakai Al-Quran dan ayatnya. Boleh cara jahat kalau nanti. Nah, atau orang-orang yang tidak pernah belajar agama kecuali hanya dengar-dengar di koran, baca di koran atau dengar di TV. TV lah semua tonton besar yang lo masuk dunia. Yang sensor. Kalau lui dah boleh lah. Pakai bangkok boleh mah masuk. Allah musta'an. Ini mana usul kan ya? Wah penjara apa jadul Ustaz Asman itu lui kaji ini. Lui kaji. Ternyata yang lain jangan aku ni kan. Ini kan Ustaz Asman lainnya. Jelek. Ini lui kaji ini. Tu nak apa sih nak baik-baik kok kena. Ada apa jam? Salah awak apa dia lui. Dan lui bukan berarti tidak pernah salah. Itu harus kita pahami ya. Bukan tak berarti tidak pernah salah. Kan Anda sudah bilang dalam kajian kita sebelum ini, kecelakaan di jalan lurus, gas terlalu laju di jalur lambat, atau lambat di jalur cepat, atau lampu stop tak badulin mati gitu. Kan ya? Bapak lope je. Atau lampu
Harusnya lampu anda bagus lampu tinggi, londo motor ke awak doang kan ya, atau mati lampu sebelah dan sebagainya, atau ngantuk ketika mengemudi. Sah? Jadi semua itu mungkin terjadi, tapi bukan karena kita berada di jalan yang salah, bukan karena berada di jalan yang salah. Allah Ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Nggak usah ada pertanyaannya ya, bangsa Jolir ya. Jadi segala penjajahan harus dihapuskan, khususnya penjajahan akidah. Dengan apa kita merdeka? Dengan apa dulu Nabi memerdekakan orang-orang Arab dahulu dari penjajahan akidah, Al-Quran dan Sunnah. Semua yang tidak murni menggunakan itu, campur-campur, pasti ada penjajahan di dalamnya. Maka jangan kita dengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.